Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Putri Nuraini dengan NIM 2102010201034. Di sini saya akan menjabarkan pertanyaan-pertanyaan tentang UAS Difusi Inovasi. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu sistem pembelajaran di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan, pembaharuan, dan peningkatan kualitas. Hal tersebut sesuai dengan tujuan inovasi pendidikan yang sangat memengaruhi modernisasi dan perubahan sosial dalam masyarakat. Berikan tanggapan Anda tentang A. Hubungan inovasi dengan invensi, discovery, dan inovasi. B. Maksud inovasi dan modernisasi. C. Bentuk inovasi pendidikan. D. Karakteristik bentuk inovasi pendidikan pada poin C. E. Elemen pokok inovasi sesuai poin C. F. Tipe keputusan dalam inovasi pendidikan. Dan G. Proses komunikasi dalam difusi inovasi pendidikan. Menurut pendapat saya, invensi merupakan suatu penemuan yang benar-benar baru, dalam arti hasil kreasi manusia. Sesuai yang ditemui itu benar-benar belum ada, kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru. Discovery mempunyai makna penemuan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu telah ada sebelumnya tetapi belum diketahui. Dan inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang. Nah, hubungan antara invensi dengan inovasi adalah discovery, merupakan proses menjadi lebih baru, dan kebaruan merupakan hasil dari proses pembaruan. Yang B, inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian, atau metode yang dirasakan atau diamati. Sedangkan modernisasi merupakan proses perkembangan. Dengan demikian, modernisasi adalah upaya meningkatkan hal-hal yang esensial dalam kehidupan. Yang C ialah bentuk inovasi pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, top-down model, yaitu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahan. Yang B ialah bottom-up model. Inovasi yang lebih berupa bottom-up model dianggap sebagai suatu inovasi yang langgeng dan tidak mudah berhenti karena para pelaksanaan dan pencipta sama-sama terlibat, mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan. Selanjutnya, yang D, karakteristik bentuk inovasi pendidikan. Nah, yang pertama itu karakteristik top-up model, yaitu cara belajar siswa aktif, sekolah persiapan pembangunan, sistem pengajaran modul, sistem belajar jarak jauh, dan sekolah persiapan untuk pembangunan. Sedangkan karakteristik bottom-up model yaitu upaya meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan, serta bersifat sentralistis. Selanjutnya yang E, Rogers sang ilmuwan mengungkapkan bahwa dalam proses difusi inovasi terdapat 4 elemen pokok. Berikut ini adalah keempat elemen pokok yang melengkapi teori difusi inovasi. Yang pertama, inovasi. Yang kedua, saluran komunikasi. Yang ketiga, jangka waktu. Dan yang keempat, sistem sosial. Selanjutnya yang F, yaitu tipe keputusan inovasi pendidikan, yaitu inovasi dapat diterima atau ditolak oleh seseorang individu sebagai anggota sistem sosial atau oleh keseluruhan anggota sistem sosial yang menentukan untuk menerima inovasi berdasarkan keputusan bersama atau berdasarkan paksaan kekuasaan. Yang kedua yaitu keputusan inovasi opsional, yaitu pemilihan, penerimaan atau penolakan inovasi. Yang ketiga yaitu keputusan inovasi kolektif, ialah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi. Yang terakhir ialah keputusan inovasi otoritas, ialah pemilihan utama untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan atau status. Selanjutnya yang G, komunikasi ialah pertukaran informasi di mana seseorang individu mengkomunikasikan suatu ide baru ke seseorang atau beberapa orang lain.
Selanjutnya yang terakhir ialah yang H, kebutuhan belajar Gen Z sudah tidak sama dengan yang lalu-lalu. Itulah inovasi pendidikan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan yang mau tidak mau harus kita lakukan supaya tidak tertinggal dengan negara lain. Menurut pendapat saya, penerapan yang sudah dilakukan oleh berbagai instansi pendidikan sudah bisa mengikuti perkembangan zaman. Contohnya, mencari referensi bahan belajar bisa diakses melalui handphone. Dengan begitu, kita akan lebih kritis lagi dalam berpikir. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, yaitu sesuai perkembangan zaman dan teknologi, tujuan inovasi dalam pendidikan sangat memengaruhi modernisasi dalam masyarakat. Berikan tanggapan Anda tentang A. Penciri dari modernisasi, B. Universitas Jember yang sudah menunjukkan sebagai kampus modernisasi sesuai poin A. Tanggapan saya ialah yang pertama, yang A. Ciri dari modernisasi. Ciri dari modernisasi ialah yang pertama, individualisme. Salah satu ciri dari modernisasi adalah keutamaan dari kemenangan individual. Yang kedua, diferensiasi. Ciri dari modernisasi yang berikutnya adalah diferensiasi yang menjadi sangat penting di bidang tenaga kerja. Yang ketiga ialah rasional, karena ciri modernisasi adalah masyarakat yang rasional. Yang keempat, perkembangan. Modernisasi berarti perkembangan dan kemajuan. Tentunya perkembangan adalah ciri utama dari modernisasi, karena modernisasi itu sendiri berarti perkembangan. Lalu, menurut yang B, menurut pendapat saya sendiri, setelah saya amati, Universitas Jember sudah mulai mengikuti zaman. Seperti setiap absen sudah dapat dilakukan mahasiswa sendiri melalui handphone masing-masing. Ini merupakan salah satu sikap individualis karena tidak lagi memikirkan orang lain, tetapi fokus pada diri sendiri adalah keutamaan. Selanjutnya ialah pertanyaan nomor 3. Berbagai macam model inovasi pendidikan yang dapat diterapkan dalam pendidikan, khususnya dalam pendidikan luar sekolah. A. Model inovasi pendidikan apa yang paling tepat dan sesuai jika saudara ingin melaksanakan dalam program kegiatan pendidikan luar sekolah? Menurut pendapat saya, inovasi yang tepat dalam pendidikan luar sekolah yaitu salah satunya pendidikan kesetaraan. Karena rata-rata pendidikan kesetaraan ialah peserta didiknya itu merupakan dewasa, orang dewasa. Orang dewasa yang telah bekerja. Oleh sebab itu, inovasi yang tepat yang harus dilakukan di pendidikan kesetaraan dengan cara belajar online atau Zoom, karena melihat kesibukan orang dewasa yang sudah bekerja. Pertanyaan 3B, yaitu berikan tanggapan Anda tentang ketepatan dan kesesuaian dalam memilih model inovasi pendidikan tersebut pada poin A. Ketetapan dalam inovasi pendidikan kesetaraan yaitu untuk mempersingkat waktu yang mungkin peserta didik sibuk dengan dunianya sendiri. Kesesuaian inovasi ini telah sesuai dengan keadaan sekarang yang apa-apa memakai teknologi. Jadi, selain itu, mengikut perkembangan zaman kita juga dapat lebih mengenal teknologi yang berkembang saat ini. Lalu kemudian pertanyaan nomor 3C. Buatlah petunjuk yang Anda anggap tepat dan sesuai dalam penerapan pelaksanaan kegiatan pendidikan luar sekolah tersebut pada poin A dan poin B. Menurut pendapat saya, petunjuk inovasi di pendidikan kesetaraan ini ialah peserta didik yang dominasi oleh orang dewasa dapat melakukan pembelajaran di rumah masing-masing atau bahkan di tempat kerjanya. Jika kita harus melakukan suatu praktek baru, kita bisa ke lembaga tersebut. Nah, dalam inovasi ini, dampak positifnya ialah mempersingkat waktu dan juga bisa belajar sambil mengurus pekerjaan masing-masing. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu baru-baru ini tahun 2022 Indonesia telah didaulat menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Akselerasi transformasi digital menjadi salah satu prioritas dalam agenda tersebut. Berikan tanggapan Anda tentang A. Transformasi digital sebagai bagian dari pilar penggerak baru pemulihan kehidupan global. Tanggapan saya pada transformasi digital sebagai bagian dari pilar penggerakan baru pemulihan kehidupan global
yang dibahas dalam KTT G20 yang dilaksanakan di Bali kemarin merupakan salah satu bentuk pergerakan pemulihan ekonomi global yang lebih inklusif, terutama melalui integrasi digital usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Lalu pertanyaan 4B yaitu pengaruh transformasi digital dalam bidang pendidikan khususnya pendidikan luar sekolah. Menurut pendapat saya, pengaruh transformasi digital dalam bidang pendidikan khususnya pendidikan luar sekolah salah satunya yaitu para peserta didik akan menyadari manfaat teknologi yang ada, seperti halnya di kegiatan pembelajaran di lembaga kursus dan pelatihan. Tutor tidak melalui memberi demo di depan peserta didik. Ada yang sudah memakai proyektor untuk menayangkan suatu video keterampilan atau pelatihan. Dengan begitu, peserta didik bisa menimba ilmu lebih luas lagi dan tidak terpaku kepada tutor. Selanjutnya pertanyaan 4C, kontribusi generasi Z atau Gen Z dalam pelaksanaan transformasi digital. Menurut saya, transformasi ke arah digital merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah yang masih rendah. Generasi Z yang tumbuh di era teknologi digital mempunyai relasi yang banyak, bukan hanya di dunia nyata tetapi juga di dunia maya. Generasi Z mempunyai peran untuk menjadi influencer dalam mendorong laju literasi keuangan. Generasi Z mempunyai kontribusi penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia, karena Gen Z akan menjadi konsumen yang sangat potensial di masa yang akan datang. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan 4D, faktor pendukung dan penghambat dalam 4 pilar pergerakan transformasi digital. Menurut pendapat saya dan artikel yang saya temui, pendukung 4 pilar transformasi digital yaitu yang pertama ialah perubahan regulasi, yang kedua perubahan lanskap persaingan, yang ketiga pergeseran atau perubahan ke bentuk digital dari industri, yang keempat perubahan perilaku dan harapan konsumen, yang kelima kemampuan digital, dan yang terakhir teknologi digital. Sedangkan penghambat 4 pilar transformasi digital yaitu yang pertama masalah keamanan dan serangan cyber. Kedua, kurangnya tenaga kerja yang memiliki keahlian digital. Yang ketiga, tidak adanya mitra teknologi yang tepat. Yang keempat, tidak pastinya lingkungan ekonomi. Dan yang terakhir, kurangnya kebijakan pemerintah dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung. Sekian penjabaran soal-soal ujian akhir